Selamat datang di channel Uma Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Uma Bibi. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan ERP. ERP dapat diakses langsung dari rootnya dengan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal ERP, yang mana tampilan ini merupakan katalog produk dari perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah perusahaan wahana, yang mana wahana ini bergerak di bidang mainan anak, mainan kayu anak. Di sini customer bisa melakukan pemesanan, melakukan langsung PO, kemudian langsung berubah menjadi invoice, cukup dengan memilih ataupun memasukkan kuantitinya. Misalkan saya akan milih yang ini, saya masukkan kuantitinya, misalkan 2, kemudian beli. Di sini transaksi valid karena kita belum login. Oke, yang pertama saya akan register dahulu. Saya register dengan nama misalkan Hasan @gmail.com atau @mail.com. Password saya akan isikan 1 2 3 4 5 6. Currency-nya ini bisa dipilih, ada dolar, rupiah, dan euro. Yang mana customer ini bisa dari mancanegara ya, tergantung dari mata uang masing-masing. Misalkan saya pilih adalah dolar. Negaranya misalkan saya pilih Italia. Ini jika akan diisi, maka di sini harus ada 62-nya. Saya lanjutkan aja dan submit. Harus ada fontnya ya. Fontnya saya ngarang ya. Ini misalkan 61. Fontnya plus, atau saya kurang tahu kode area. Ini saya isi asal aja. Setelah register, kita bisa langsung sign in. Oke, saya sudah masuk. Di sini welcome Hasan, di sini sudah masuk. Saya akan pilih tadi yang ini, saya pesan 2 misalkan. Kemudian saya pilih yang yoyo ini, saya pesan 3. Oke, item edit. Item sudah dimasukkan ke dalam keranjang, kita lihat keranjangnya. Di sini di keranjangnya sudah terlihat. Kemudian jika ingin kasih catatan, saya akan apakah saya bisa mendapatkan diskon. Kemudian membuat proforma invoice. Proforma invoice sudah berhasil di-create dan nanti akan dikontak oleh perusahaan dari yang mempunyai aplikasi ERP ini. Oke, demikian untuk tutorial pembelian customer di dalam katalog telah selesai. Berikutnya adalah bagaimana perusahaan masuk ke dalam aplikasi ini sendiri. Untuk perusahaan itu sendiri, maka agar bisa masuk ke dalam aplikasi ERP ini, wajib ditambahkan kata login dalam URL-nya. Tambahkan /login, kemudian enter. Saya akan masuk dengan admin@mail.com dengan passwordnya password. Setelah masuk ke dalam dashboard, kita lihat di dashboard ada invoice, ada
berapa invoice yang telah masuk, quotation, PO, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada grafik, ya. Kita ingin melihat apa sih yang dipesan oleh Hasan tadi. Kita masuk ke dalam transaksi, kemudian customer, kemudian invoice. Di sini terlihat bahwasanya Hasan telah melakukan pemesanan dan kita ingin melihat apa saja yang dipesan oleh Hasan dengan cara klik tombol warna biru dengan judul list product. Di sini harganya masih kosong, bisa kita edit. Di sini terlihat di atas bahwasanya harganya masih kosong. Misalkan kita edit dengan $1 dan yang ini kita edit dengan $1,2. Maaf, tidak boleh pakai koma ya. Oke. Maka di sini sudah terlihat hasilnya dan telah dijumlahkan 1 dikali 3 buah, 1 dikali 2 buah, ini $3 dan $2. Ketika kita back, maka invoice ini sekarang sudah terisi amount. Setelah amount ini terisi, kita bisa memasukkan, kita bisa print tagihan invoice atau performa invoice. Ini adalah performa invoice yang dibuat, contohnya seperti ini. Performa invoice ini bisa Anda berikan kepada Hasan dengan cara mengirimkannya melalui email ataupun dikirim langsung melalui kurir. Apabila kita ingin melakukan penawaran oleh customer service atau oleh sales, oleh marketer, maka marketer bisa masuk ke transaksi, kemudian pilih customer, kemudian pilih quotation. Di quotation ini, customer service ataupun sales ataupun marketer bisa melakukan atau membuat sebuah surat penawaran. Saya contohkan dengan yang pertama ini. Di sini akan terdiri dari nama-nama customer service atau nama-nama sales atau nama-nama marketer. Agar kita tahu bahwasanya quotation dengan nomor sekian dipegang oleh marketer Alfi Hasanah misalkan. Dengan customer Gmail order. Dengan bentuk currency atau bentuk mata uang euro. Anda bisa merubah di 3 mata uang, itu dolar, rupiah, dan euro. Kemudian bisa diberikan remarknya, catatannya, dan kemudian apakah dia akan ditampilkan produk atau tidak. Kemudian pembukanya seperti apa, cakupannya seperti apa, paymentnya seperti apa, penutupnya seperti apa. Jika sudah, Anda klik submit. Dan Anda bisa memasukkan produknya. Karena tadi kita checklist bahwasanya show product, maka kita harus mengisikan produk. Sebelumnya saya sudah masukkan produk di sini dengan select the wooden palu dengan harga sekian. Setelah dimasukkan produk, kita bisa mencetaknya. Maka jadilah penawarannya dan ini adalah produknya. Penawaran ini bisa Anda kirim melalui email ataupun bisa di-print langsung. Jika Anda ingin melakukannya dengan cara kirim email, Anda bisa mengklik tombol send email. Dan jika Anda merasa bahwasanya status daripada quotation ini gagal, Anda bisa memberikannya kepada marketer lain dengan cara merevisinya. Ketika diklik revisi, maka akan terjadi revisi 1 dengan nomor quotation yang sama. Quotation yang ini dan quotation yang ini nomornya sama, hanya saja ini revisi daripada yang original. Mungkin di revisi ini harga sudah berubah, ataupun marketernya berubah, ataupun keterangan-keterangan lainnya berubah.
Kemudian, jika quotation ini berhasil, Anda bisa langsung menjadikannya PO dengan cara klik PO di sini, ataupun Anda bisa mengklik manual di transaksi, customer, kemudian PO. Hasilnya akan sama saja. Misalkan kita klik, maka ketika kita klik, kita akan menemukan PO kita. Kita buat PO-nya, otomatis akan masuk ke dalam produknya. Bisa kita tambahkan. Terkadang quotation dan PO terkadang tidak sama. Mungkin di quotation hanya menawarkan produk A, B, C, tetap menawarkan A, B, C. Ternyata pemesanannya ada A, B, C, dan D, ataupun bisa jadi kurang. Kita menawarkan produk A, B, dan C, tapi PO-nya adalah hanya A dan C saja. Anda bisa melakukannya di sini, bisa di delete ataupun ditambah. Setelah PO dibuat, Anda bisa print. Print ini sesungguhnya tidak bermanfaat karena sekarang setelah ada aplikasi ini menjadi paperless. Tapi ini bisa di print untuk jika saja dibutuhkan. Setelah PO dibuat, tentunya kita harus membuat ataupun mengorder produk yang telah dipesan ini. Ketika sebuah PI, performa invoice, ataupun PO sudah dibuat, kita bisa menugaskan ke Maklun untuk membuatnya, ataupun kita bisa membeli ke supplier, ataupun kita bisa menugaskan ke divisi untuk dikirim. Maka oleh karena itu, jika kita akan membeli ke supplier, kita klik transaksi, kita pilih supplier, kemudian kita PO ke supplier. Kita membuat PO ke supplier dengan cara klik new. Setelah diisi apa yang perlu diisi, yang tidak perlu dikosongkan saja. Kemudian diklik produknya. Produk apa yang ingin kita tambahkan, apa yang ingin kita order ke dalam PO ke supplier ini. Yang pertama, yang paling penting adalah masukkan nomor PI-nya, performa invoice yang tadi kita ingin order ke supplier. Karena tadi kita ingin PO dengan nomor, misalkan performa invoice dari Hasan tadi adalah yang ini, kita klik ini, kemudian pilih tanggal pemesanan kita, kemudian kita pilih produknya apa. Misalkan untuk PI yang ini produknya adalah balok kayu dengan harga sekian, quantity misalkan 50. Walaupun pemesanan dari Hasan tidak sampai 50, tapi kita bisa saja memesan ke supplier lebih dari yang dipesan oleh customer kita. Kita bisa pilih materialnya apa saja. Kemudian kita klik submit. Kita bisa memasukkan beberapa produk ke dalam satu PO supplier. Misalkan saya buat 2 produk dengan PI yang berbeda. Untuk Hasan, saya memilih yang 11. Mungkin untuk customer yang lain, pemesanan customer lain, saya pilih yang disesuaikan dengan PI performa invoice untuk customer tersebut. Misalkan ada customer lain, dia memesan strike yang ini. Saya memesan 12 buah. Sehingga di dalam satu PO supplier, saya memesan 2 barang untuk PI yang berbeda, untuk performa invoice yang berbeda. Yang satu untuk Hasan dan yang satu lagi untuk yang lainnya. Ketika kita sudah memasukkan produk, kita bisa back. Kemudian PO untuk supplier ini bisa kita print. Maka hasil print ini kita bisa berikan atau kita kirimkan ke supplier. Setelah supplier membuat, ataupun Maklun membuat, ataupun divisi tertentu yang kita tugaskan sudah membuat, maka mereka pastinya akan memberikan surat jalan masuk ke kita. Surat jalan masuk
dari supplier ataupun dari maklun ataupun dari divisi yang kita tugaskan, maka pilih sesuai dengan kategorinya. Jika supplier yang melakukan surat jalan masuk, maka klik di surat jalan supplier. Jika subcon, maka klik subcon. Jika divisi, maka klik divisi. Untuk contoh ini, saya klik supplier, kemudian klik surat jalan masuk. Surat jalan masuk di sini untuk tanggal 3 masih kosong. Misalkan hari ini ada masuk barang, kita klik new. Kita pilih PI mana yang masuk barangnya. Misalkan untuk PI-nya Hasan. Masuk barang dengan supplier ini. Dengan surat, kalau misalkan surat jalannya dari supplier tersebut ada, maka ini dihapus, delete, dimasukkan dengan surat jalan yang tertera di barang tersebut. Tetapi jika supplier tidak punya surat jalan, tidak punya nomor surat jalan, maka nomor surat jalan ini dibuat oleh sistem otomatis, tidak perlu dirubah. Pengirimnya ini adalah kurirnya ataupun bisa jadi supir yang mengirimnya, misalkan Dede. Penerimanya adalah bagian gudang. Karena saya dengan login admin, maka di sini otomatis namanya adalah admin. Ekspedisinya misalkan dengan truk. Jika ada surat jalan, silahkan di choose file untuk memasukkan bukti daripada surat jalannya. Ketika disubmit, akan terbuat surat jalan, tetapi belum dimasukkan produk. Maka kita harus masukkan dulu produknya. Kita masukkan produk apa yang masuk, misalkan blok kayu. Kemudian berapa buah yang masuk, misalkan ada 10 buah yang masuk. Kita klik submit. Maka otomatis akan tercreate otomatis sebanyak 10 buah dengan nomor barcode yang berbeda. Nomor barcode ini nanti kita akan cetak di print barcode. Akan kita cetak dengan print barcode. Kemudian setelah dicetak, kita tempelkan ke masing-masing produk. Apa guna dari barcode ini? Barcode ini berguna nanti untuk tracking. Kita bisa melakukan tracking untuk mengetahui posisi daripada suatu barang. Misalkan ada barang yang tercecer, tinggal kita scan barcode-nya, maka kita bisa melihat barang ini dari supplier mana, atau dari maklun mana, atau dari divisi mana, dan untuk siapa. Karena di sana nanti lengkap. Misalkan, oh barang ini adalah pesanan untuk PI nomor sekian, performa invoice nomor sekian. Untuk scan barcode, untuk mengetahui barcode tersebut, identitas daripada sebuah barang, Anda bisa melakukannya di transaksi, customer, invoice. Anda bisa tracking dari barcode ini. Masukkan nomor barcode-nya, kemudian di search. Cukup mudah. Kemudian, jika Anda ingin tracking invoice, masukkan nomor invoice-nya, kemudian di search. Nanti akan dihasilkan di sini. Setelah surat jalan masuk diberikan oleh supplier, otomatis barang-barang yang telah masuk ke kita akan masuk ke dalam report stok ataupun gudang. Di gudang inilah nanti ketahuan mana produk-produk yang untuk dijual dan mana produk-produk yang bukan untuk dijual. Biasanya produk bukan untuk dijual ini adalah produk-produk yang digunakan oleh divisi yang ada di dalam perusahaan untuk membuat suatu produk. Misalkan yoyo. Ketika membuat yoyo mungkin memerlukan kayu, maka nanti mungkin di sini ada produk yang namanya adalah kayu. Seperti itu. Dan sini ada quantity stok daripada barang tersebut yang ada di gudang umum atau admin. Divisi ini bisa kamu pilih, bisa all, bisa admin produksi, gudang besar, gudang kecil, tergantung dari divisi di perusahaan Anda sendiri. Adapun divisi ini bisa nanti Anda tambahkan di master divisi. Oke. Master, kemudian pilih supplier, kemudian pilih division. Anda bisa masukkan divisi yang Anda inginkan. Jadi ketika di stok gudang kita pilih divisi untuk admin produksi, kita search, maka kuantitinya berbeda. Ternyata di gudang admin produksi
quantity untuk barang-barang ini adalah 0. Tapi di umum admin ada stoknya. Seperti itu. Need to reorder adalah minimum stok yang harus dilakukan di gudang tersebut. Jika barang tersebut sama dengan atau kurang dari nilai minimum stok, dia akan terdapat peringatan untuk segera mengorder. Jika suatu barang akan dikirimkan ke customer, maka kita harus melakukannya di surat jalan keluar. Kita klik transaksi, kita pilih customer, kemudian surat jalan keluar. Surat jalan keluar ini Anda bisa membuatnya dengan klik new, pilih invoice-nya atau performa invoice yang telah dilakukan oleh Hasan tadi. Kemudian penerima di sana nanti siapa, tanggal berapa, ekspedisinya dengan apa, nomor polisinya berapa, dan jika ada berita acara silakan diisi, tapi rata-rata ini tidak diisi kan tidak ada berita acara. Kemudian disubmit. Setelah itu dimasukkan produknya. Apa produk yang akan kita kirimkan dengan cara scan barcode? Maka di sini Anda memerlukan sebuah alat untuk scan barcode. Jika Anda tidak mempunyainya, maka Anda cukup mengetikkan secara manual barcode tersebut, kemudian disubmit, nanti akan muncul di daerah sini. Sekarang kita akan membahas tentang masalah pembayaran. Adapun pembayaran kepada kepada supplier dan kepada subcon bisa dilakukan di transaksi supplier jika itu supplier, kemudian invoice. Kita buat dulu invoice-nya, contohnya seperti ini, kemudian dimasukkan barang daripada invoice yang ditagihkan oleh supplier. Ini adalah invoice yang ditagihkan oleh supplier, kita masukkan, kemudian barangnya apa. Setelah itu akan kita bayar dengan cara klik account payable. Kita akan bayar. Kita klik new, kemudian kita masukkan keterangannya, siapa yang request-nya. Kemudian kita submit. Setelah CA-nya atau cash advance account payable-nya terbentuk, maka kita masukkan detail daripada charge itemnya. Kita masukkan, misalkan untuk payment ke supplier, tanggal temponya sekian, jika dengan giro maka giro sekian, diambil dari petty cash atau dari kas kecil. Ini bisa dipilih, bisa dari kas besar ataupun dari kas kecil untuk membayar ke supplier ataupun ke subcon. Setelah data-data ini diisi, maka kita melakukan pembayaran kepada supplier dengan memberikan print kwitansi. Kwitansi ini sebagai bentuk bahwasanya kita memang sudah membayar dan harus ditandatangan. Pembayaran ini bisa dilakukan berulang-ulang, mungkin kita bisa melakukannya 3 kali, 4 kali, dan ini bisa dilakukan berkali-kali dengan klik tombol new sampai pembayaran tersebut lunas. Begitu juga dengan pembayaran customer kepada kita. Kita bisa klik di transaksi, customer, invoice, maka customer tersebut kita cari invoice-nya, misalkan invoice ini, kemudian kita klik payment. Setelah diklik payment, tagihannya adalah $5, kita klik new, kita buat dulu paymentnya. Setelah nomor payment terbuat, maka kita masukkan detail daripada paymentnya dengan cara klik list payment. Misalkan tagihan pertama adalah tagihan DP. Kita klik new. Kita akan menyetorkan ke kas besar ataupun ke kas kecil. Ini kita pilih. Apakah nanti hasil pembayarannya dimasukkan kas besar ataukah akan dimasukkan ke kas kecil. Atau mungkin customer kita mempunyai saldo. Terkadang sebuah perusahaan itu mempunyai customer yang mereka itu menitipkan uangnya di kita, yaitu dengan cara saldo. Jadi berapapun tagihan ke mereka, mereka membayarnya dengan cara ketika ada uang, mereka menyimpan uangnya di kita, dipotong dari saldo.
Jika memang mereka mempunyai saldo, maka kita klik from saldo, maka nanti saldo mereka terpotong. Jika tidak dengan saldo, maka kita harus tentukan apakah nanti uang dari mereka akan dimasukkan ke kas besar, apakah akan dimasukkan ke kas kecil. Misalkan saya masukkan ke kas besar, kemudian pilih paymentnya dari mereka, apakah mereka akan cash, transfer bank, cek, apa giro. Misalkan mereka akan transfer bank. Bayar invoice-nya nomor sekian, total bill-nya adalah sekian, kita masukkan amount-nya, berapa yang mereka bayarkan. Misalkan mereka hanya melakukan DP, mereka membayar hanya $1, tidak masalah, berarti tidak ada kembalian ya. Kalau mereka membayar dengan 6, oke maaf, misalkan DP-nya adalah $1, kemudian disubmit, maka di sini mereka telah melakukan pembayaran dengan $1 dan mereka mempunyai sisa pembayaran atau sisa utang atau menjadi piutang bagi kita. Di sini terlihat bahwasanya tagihannya tinggal $4 lagi. Tadi $5 karena telah dibayar $1, maka tagihan mereka tinggal 4 lagi. Di tanggal 3 mereka telah melakukan pembayaran, mungkin di tanggal berikutnya atau di bulan depannya mereka melakukan pembayaran lagi sampai ini lunas. Demikian selanjutnya. Demikian tutorial dari singkat daripada ERP ini. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kita lanjutkan di meeting atau Anda bisa langsung menghubungi saya ataupun ke perusahaan. Dan jangan lupa untuk bertanya dan mencari tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Jika memang tercover, maka akan saya berikan tutorialnya. Jika tidak tercover, maka Anda bisa melakukan custom aplikasi. Demikian tutorial singkat ini. Silakan di like, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya. Jika ada tutorial lainnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.